واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, pada malam Senin ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya yang ada di permukaan bumi ini, yaitu masjid yang kita tempati ini. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang merupakan ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada tafsir surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 86 dan masih pada penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala warah. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau masih menjelaskan tafsir ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 83 sampai 86. Jadi Imam Ibnu Katsir membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Muslim serta Imam Al-Bukhari. Hadis ya sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan para a'immah lainnya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim bimanzilatil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling keterikatan satu sama lain, bimanzilatil jasadil wahid, sama dengan kedudukan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila mengandung darinya satu anggota tubuhnya, tada'a lahu sa'irul jasad, maka anggota tubuh yang lain akan saling merasakan apa yang dirasakan oleh satu anggota tubuh yang sakit. Bil humma was sahar,
kalau seandainya anggota tubuh itu sakit panas, ya, sakit, dan anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit dan akan bergadang. Begitulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam antara hubungan antara orang-orang yang beriman. Inilah yang dimaksud dengan sunnah ukhuwah. Jadi sunnah Nabi itu luas, Bapak Ibu. Memendekkan celana sunnah, betul. Tapi suka benci sama orang, berarti tidak mengamalkan satu sunnah. Mengamalkan sunnah yang ini, tidak mengamalkan sunnah yang lain. Padahal Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi siapa saudara kita? Bagaimana sunnah sesama orang yang beriman? Maka sunnahnya adalah seperti yang disebutkan oleh hadis tadi, saling mencintai, ya, saling menyayangi, saling mempererat hubungan. Maka kalau seandainya kita lihat orang-orang di zaman sekarang, padahal masih status Islam, ya, namun saling membenci, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, saling hasad, maka sungguh mereka tidak mengamalkan sunnah persaudaraan. Ini sunnah, bahkan sunnah yang hukumnya wajib. Karena harus tahu dulu kita, sunnah itu ada beberapa maknanya ditinjau dilihat dari sisi yang berbeda. Sunnah dilihat dari sisi ilmu fikih, memang sunnah lawan dari wajib. Namun sunnah di sini dilihat dari istilah ulama hadis, maka sunnah itu artinya adalah segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah menurut ahli hadis lebih umum pengertian. Min qaulin berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau ketetapan, au al-khalqiyah au khuluqin atau berupa akhlak, berupa sifat, au khalqiyah atau yang berupa fisik, ya. Nah, jadi ini pengertian sunnah yang lebih umum disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sunnah itu ada yang hukumnya wajib, ada pula hukum sunnah kan gitu. Ada pula sunnah yang hukumnya khas bin Nabi SAW, khusus, ya, dikerjakan oleh Nabi. Ada, nggak boleh kita haram kita mengerjakan, namun hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Contoh, beristri lebih dari 4. Nah, ini sunnah khususiyah, sunnah khusus lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi banyak sunnah itu luas. Jadi jangan pahami sunnah itu hanya dalam tinjauan ilmu fikih. Kan tidak wajib, Ustaz, kan sunnah. Masya Allah. Maka sunnah di sini Pak, ini sunnah dalam istilah akidah, beda lagi Pak. Sunnah dalam tinjauan ilmu akidah maknanya adalah, ya, maknanya adalah dasar beragama. Dasar beragama. Makanya ulama salaf seperti Imam Ahmad menulis buku judulnya Ushul Sunnah, dasar dalam beragama Islam, itu sunnah. Imam Al-Barbahari menulis buku judulnya Syarhus Sunnah, penjelasan. Syarh itu artinya penjelasan tentang sunnah. Sunnah di sini maknanya dasar dalam beragama, pondasi dalam
beragama itu luas. Makna sunnah itu luas. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah itu luas, maka kita diharapkan mampu untuk mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkan sunnah tersebut. Ini diantara sunnah Rasulullah adalah sunnah al-ukhuwah, sunnah dalam berinteraksi sesama dengan kaum muslimin. Bagaimana sunnahnya? Senyum, ya. Kemudian bagaimana menepati janji, tidak suka bohong, ya, tidak suka mengingkari janji. Ini juga sunnah. Jenggot sunnah, yes, betul. Tapi jangan jenggot saja. Mayat utang nggak mau. Ini contoh. Janji besok saya beli utang Pak, tidak dibayar. Itu artinya sunnahnya hanya jenggot saja, yang lain tidak diamal. Ini contoh, ya Pak ya. Jadi sunnah itu luas, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah bersedekah, sunnah juga. Kita memberi bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ini sunnah luar biasa. Bahkan sunnah bersedekah itu terkadang lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Iya. Kenapa? Karena menyangkut hajat kebutuhan orang lain. Karena ulama mengatakan kalau ibadah itu Pak semakin bermanfaat untuk orang lain, maka nilainya semakin besar. Itu kaidah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan as-salatu nafilah afdalu, ya afwan, talabul ilmi afdalu min as-salati nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah, apapun jenisnya, tahajud kayak. Ditanya mana yang lebih besar pahalanya, wahai imam, beliau mengatakan menuntut ilmu. Kenapa? Nah, ini alasan, nanti alasan secara dalil ya, ini alasan secara logika ya. Beliau menyebutkan alasan secara logika. Apa alasannya? Karena beliau mengatakan kalau menuntut ilmu itu dua manfaatnya. Manfaat bagi orang yang mempelajari ilmu agama dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Dia akan mengajarkan ilmunya, dua manfaatnya. Sementara kalau sholat tahajud, sholat sunnah, manfaatnya hanya didapat oleh orang yang melakukan orang lain tidak ada apa-apa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, menuntut ilmu hukumnya fardu ain, wajib. Sementara sholat sunnah tidak sunnah. Karena Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi mempelajari ilmu yang berkaitan dengan perkara yang wajib kita kerjakan dalam kehidupan kita. Contoh, mengesahkan Allah, wajib tidak mengesahkan Allah? Wajib. Berarti mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tauhid itu hukumnya wajib. Jadi kalau orang ini tidak tahu apa itu tauhid atau syirik, naudzubillah. Tahu? Ada orang tidak tahu syirik hari ini? Banyak. Tadi kami baru tes Pak, pergi ke desa di Tanjung Duku Pak. Saya tanya langsung sama ibu-ibu itu, ada rekamannya. Ibu-ibu saya tanya, Bu, tahu syirik nggak Bu? Apa syirik menurut ibu? Syirik itu Pak Ustaz, kalau kita tidak suka sama orang, dengki sama orang. Masya Allah, subhanallah. Tidak paham ibu-ibu itu syirik. Iya, itu bukan syirik, itu sirik ya. Beda syirik dengan sirik ya. Itu pakai S, ini pakai syirik. Banyak yang tahu. Banyak yang tidak tahu orang syirik, Bapak Ibu. Orang memahami syirik itu hanya menduakan Allah, menyembah selain Allah. Padahal syirik itu adalah sarfu ibadatin li ghairillah. Ini inti syirik itu. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu inti daripada syirik. Sehingga para ulama menjelaskan apa itu ibadah. Sehingga kalau kita sudah duduk ibadah itu apa macam-macam ibadah.
seperti diterangkan dalam kitab Tauhid dalam al-usul as-salasah. Maka dibahas ibadah itu nazar bagian daripada ibadah. Ketika kita palingkan nazar kepada selain Allah itu syirik. Berdoa itu ibadah. Ketika kita berdoa kepada selain Allah itu syirik. Beristighatsah itu ibadah. Ketika kita beristighatsah kepada selain Allah itu syirik. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang tidak paham karena tidak mempelajari ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah yang benar. Di sini pentingnya Bapak Ibu kita mempelajari ilmu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu agama lebih utama dari sholat sunat ini di antara rahasia dari ucapan beliau yang masyhur tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala ini masih ya menjelaskan ayat yang sebelumnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 86. Allah berfirman dalam perkataannya, "Tsumma aqrartum wa antum tashhadun." Kemudian kalian menetapkannya wahai Bani Israel, kata Allah, dan kalian menyaksikannya. Kita baca ayat yang lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan kalian wahai Bani Israel, kata Allah, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, janganlah kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Tsumma aqrartum wa antum tashhaduna, kemudian kalian menetapkan, mengakui perjanjian ini. Jadi orang Bani Israel, ya iya, kami mengakui ya Allah apa yang telah kami adakan perjanjian dengan Engkau, apa yang telah kami sepakati dengan Engkau ya Allah. Apa maksudnya? Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir penggalan terakhir dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, ay tsumma aqrartum bima'rifati hadzal mitsaq, kemudian kalian telah mengakui, telah menyepakati, mengetahui perjanjian ini, wasihhatihi wa antum tashhaduna bihi, dan kalian tahu itu adalah perjanjian yang sahih, perjanjian yang benar, dan kalian telah bersaksi, ya, kalian telah bersaksi, kalian mengetahui perjanjian ini. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, namun apa yang terjadi? Mereka Bani Israel tidak menepati perjanjian mereka. Mereka tidak melakukan apa yang telah mereka sepakati dengan Allah, perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Allah. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang selanjutnya, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kalian Bani Israel, kata Allah, kalian membunuh diri-diri kalian, kalian membunuh sesama kalian, wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian mengeluarkan sebagian dari kalian dari rumah, dari daerah-daerah, dari kampung-kampungnya, dari rumah-rumahnya. Tadharuna alaihi bil itsmi wal udwan, dan kalian tampakkan ya permusuhan, perbuatan dosa. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi mereka wa iyatukum usara tufaruhum wa haramun alaikum ikhrajuhum, dan apabila datang kepada kalian usara tufaruhum, ya, utusan-utusan, ya, wa haramun alaikum, dan dia diharamkan atas kalian dan mengeluarkannya, namun kalian tetap melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian lakukan. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bani Israel ya mereka tidak menepati perjanjian yang telah disepakati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berjanji mereka tidak akan membunuh ya sama mereka, mereka tidak akan mengusir sama mereka. Kemudian mereka tidak akan ya melakukan dosa dan permusuhan ya bil itsmi wal udwan, dosa dan permusuhan, akan tetapi mereka tetap melakukannya. Nah, sehingga ya kata Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan kalian ingkar dengan sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada dan ya balasan barang siapa yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan ya di dunia dan di akhirat, dalam kehidupan dunia. Wa yaumil qiyamati, dan di hari kiamat, yuraduna ila asyadil adzab, mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Ulaika alladziina ishtarul hayata dunya bil akhirah, mereka adalah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Mereka tukar kehidupan akhirat mereka dengan kehidupan dunia. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun, dan tidak diringankan atas mereka azab, dan mereka juga tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya orang-orang ya, orang-orang Bani Israil, orang Yahudi ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari perjanjian yang telah disepakati ya. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, walladzi arsyadat ilaihi al-ayatul karimatu, yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini, dzamul yahudi fi qiyam bi amri at-taurat allati ya'taqiduna sihhataha wa mukhalafata syari'ah wa ma'a ma'rifati bidzalika wa syahadatihim lahu bis-sihhah. Kata beliau, ayat yang mulia ini menunjukkan celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Yahudi yang mana mereka menjalankan Taurat yang mereka yakini Taurat itu benar, yang mereka yakini Taurat yang Allah turunkan kepada mereka benar, akan tetapi mereka melakukan hal-hal yang menyelisihi apa yang disyariatkan dalam Taurat tersebut. Jadi ini ya celaan Allah kepada orang Yahudi. Dalam Taurat ya, sebagaimana dalam ayat ini ya, ayat ini kan menceritakan ya keyakinan orang Yahudi dalam kitab Taurat itu dikatakan ini tidak boleh mengusir tawanan. Ya, padahal orang Yahudi diusirnya apabila datang wa'iyatukum usara, apabila datang kepada kalian tawanan tufaruhum ya, untuk dibebaskan ya, itu diusir oleh mereka. Sementara ya, perjanjian dengan Allah mereka tidak boleh mengusir ya tawanan mereka, dibiarkan di rumah mereka, diusirnya, rumahnya diambil oleh mereka ya, dirampas oleh orang Yahudi itu. Berarti ya itulah sifat karakter orang Yahudi, mereka telah melanggar ketentuan yang telah mereka sepakati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meyakini apa yang ada dalam Taurat itu benar, akan tetapi mereka melakukan ya pelanggaran syariat yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Ma'arifati bidzalika ya.
bersamaan dengan pengetahuan mereka tentang hal itu. Mereka tahu Pak. Jadi orang Yahudi ini bukan orang bodoh. Makanya ulama mengatakan orang Yahudi itu adalah alimun la ya'mal bi ilmihi. Alimun la ya'mal bi ilmihi. Orang Yahudi itu adalah orang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Itu orang Yahudi. Paham mereka, namun mereka tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Makanya mereka dimurkai oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim. Ini ulama tafsir mengatakan humul yahud. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka, Allah murkai mereka, humul yahud. Mereka adalah Yahudi. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Makanya Imam Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengatakan, faman amila wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Faman alima, barang siapa yang berilmu falam ya'mal bi ilmi, dan tidak mengamalkan ilmunya, faqad syabaha bil yahud, maka dia telah bertasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Sementara kebalikannya dengan Nasara. Nasara ini ia mampu bila ilmu, beramal tanpa ilmu. Maka perlu mengatakan barang siapa yang beramal namun tidak dengan ilmu, semangat beramal luar biasa. Masya Allah, ya, semangatnya. Tapi ditanya dalil satu pun tidak tahu, ya. Mbak kok seperti itu Pak? Nah, itu orang tua kami seperti ini, perbuatan Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani seperti itu Pak. Ya, semangatnya kuat, ya. Namun semangat tanpa ilmu. Ini dia yang diberikan. Kalau orang Islam pertengahan, orang Islam wasatiyah, pertengahan. Mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Inilah umat Islam. Jadi Allah mencela orang ini, mereka berilmu, tahu mereka berdasarkan kitab suci, mereka tahu mereka, namun mereka menyelisihi ya apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, falihada la yutamanuna ala ma fiha. Maka oleh sebab itu ya tidak bisa orang-orang Yahudi itu diberikan amanah. La yutamanun itu artinya tidak bisa diberikan amanah karena mereka tidak jujur. Ada manusia atas apa yang di dalam di dalam Taurat itu, karena sudah dirubah-rubah karena ketidakjujuran mereka. Wala ala naqliha, dan juga atas penukilannya, apa yang mereka nukilkan, mereka sampaikan, ya itu juga tidak bisa dibenarkan karena ketidakamanan, ketidakjujuran orang-orang Yahudi tersebut. Wala yusaddaqun, mereka juga tidak bisa dibenarkan fima yaktumunahu min sifati Rasulillah SAW. Mereka juga tidak bisa dibenarkan karena mereka menyembunyikan. Mereka tahu Pak, sifat Rasulullah itu tahu. Mereka tahu Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Mereka tahu. Orang Yahudi tahu, akan tetapi yang mereka menyembunyikannya. Jadi orang yang suka menyembunyikan ilmu itu menyerupai perangai orang Yahudi. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, dia tahu itu salah, dia tahu itu bid'ah, tahu, namun tidak berani, dengan alasan nanti kalau seandainya kita katakan salah, kita akan diperangi orang. Itu kata Om Kumis itu. Iya, tahu dia tahlilan itu enggak ada. Dalam mazhab Syafi'i tahlilan itu kedui arwah gitu ya. Itu bid'ah. Sebagaimana dalam kitab I'anat Talibin Syarah Fathul Mu'in, salah satu kitab Syafi'iyah,
yang dipelajari di pesantren, tahu mereka bahwasanya kenduri arwah itu bid'ah makruhah, dalam riwayat yang lain bid'ah mungkar, bid'ah yang diingkari gitu ya. Tahu. Nah, ini bukan kata saya Pak, viral ya, ada di YouTube banyak itu. Memang itu dikatakan bid'ah mungkar katanya. Tapi kalau kita katakan itu haram ya, nanti kita akan diperangi oleh orang gitu. Ya, nauzubillah. Sudah tahu itu salah, masih disembunyikan, dibela. Nah, ini dikhawatirkan ini menyerupai orang Yahudi gitu. Tahu itu salah, namun mengikuti hawa nafsu, karena ada dorongan hawa nafsu, ada udang di balik bakwan, ya, ada tujuannya, ada kepentingan yang harus dia pertahankan. Karena kalau dilarang tahlilan Pak, tidak ada oleh begitu ya, luar biasa Pak. Ada amplopnya, ya, makan enak. Kalau kita perlu, kita nggak melarang orang tahlilan, ayo mantap itu, ya kan? Ya, dunia kita tidak terancam Pak. Ya, kalau seandainya kita tidak melarang tahlilan, namun kita takut dengan Allah. Karena ini adalah perbuatan mengada-ngada, iya, perbuatan bid'ah dan termasuk meratap. Karena para sahabat mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a 'inda baiti ahli al-mayit min niyah ya. Kami dulu menganggap, ini para sahabat mengatakannya, berkumpul-kumpul di rumah orang yang sudah meninggal ini termasuk memperbaharui rasa sedih, dan itu bagian dari niyah. Niyah itu meratap, dan meratap itu dilarang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayat itu kata Rasulullah akan disiksa karena ratapan ahli baitnya, anaknya di dunia. Kecuali dia telah berwasiat, nah kalau meninggal bapak jangan diratapi, jangan ditahlilkan. Nah itu ya. Tapi anak bapak ditahlilkan juga, insya Allah sudah lepas tanggungan orang tuanya. Nah, ini Pak, kita wajib nih Pak, ya kita tulis nih Pak. Kan kita nggak tahu, saudara kita mungkin nggak kenal sunnah gitu ya. Pas meninggal kita ditahlilkan ya, ditibuharikan, diyasinkan ya. Tulis Pak, tulis wasiat. Karena terjadi Pak, teman kita dewe, teman kita yang gede badannya itu ya, meninggal mendadak beliau, padahal sudah kenal sunnah, namun keluarganya banyak nggak paham, akhirnya ditahlilkan. Nah, tapi kalau kita buat wasiat, berarti yang salah dia, kita sudah berwasiat. Tulis dari sekarang, kita nggak tahu hasil kita, entah besok ada apa ya, entah besok usaha nggak tahu. Bagus Pak ya, kita tulis dalam wasiat, buat wasiat. Kalau ayah meninggal, wahai anakku, istriku, ya lakukan dengan prosesi sesuai dengan sunnah Rasul, dan jangan melakukan perbuatan bid'ah seperti tahlilan, yasinan, buat ratapan yang gitu ya. Tulis itu. Dan ada teman kita disengeti Pak, dibuatnya wasiat, tapi kami nggak tahu anaknya yang bilang apakah wasiat tertulis atau hanya lisan. Tapi anaknya ketika tahu itu, masya Allah, berani betul ya. Iya, keras anaknya, ditentangnya semua masyarakatnya, ya harus sesuai sunnah deh. Nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, kata anaknya. Masya Allah ya, seperti itu. Hendaknya seperti itu ya, sehingga masyarakat nggak berani lagi, karena itu sudah perjanjian wasiat ya, yang telah dibuat oleh ayahnya. Hendaknya gitu Pak ya, untuk memudahkan gitu, sehingga tidak terjadi gesekan nanti setelah kita meninggal. Kalau bisa seperti itu Pak ya. Kemudian jadi orang Yahudi itu paham tentang Nabi, tahu dia Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad itu. Wa na'tihi, dan sifat Nabi itu tahu mereka. Wa ma'asihi, diutusnya Nabi. Wa ma'akhrajihi,
dikeluarkannya Nabi, dilahirkannya Nabi. Tahu mereka? Wa mahajiri, hijrahnya Nabi, waktu hijrahnya Nabi itu tahu. Wa ghairi dzalika min syu'unihi allati akhbarat biha al-anbiya'u qablahu, dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi yang telah dikabarkan oleh para nabi sebelum Rasul SAW. Jadi tentang berita tentang Nabi itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini telah diceritakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dalam kitab suci yang real, yang masih original. Namun kan kitab suci selain Al-Quran itu tidak ada yang original lagi. Sudah dilakukan perubahan, ditambah, dikurang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang disebutkan oleh Allah dan Al-Quran, sehingga realita membuktikannya. Jadi ada seorang mantan pendeta ya, masuk Islam. Apa sebab masuk Islamnya dia? Karena dia lihat kok Bible ini berbeda-beda. Keluaran tahun sekian dicocokkannya dengan tahun sekian, beda. Jadi ragu dia. Sementara Al-Quran Al-Quran terbit tahun 40 sampai tahun 2024 ini tidak ada yang berbeda. Nah ini luar biasa. Kemudian Al-Quran dijauhkan oleh Allah. Anak kecil saja banyak di negara di negara dekat Maroko itu ada negara Singkit namanya, ada daerah Singkit namanya, Mauritania ya, apa nama lupa. Ini terkenal dengan negara perhafalan. Banyak anak kecil kok berhafal Al-Quran. Atau di Somalia, ini juga termasuk negara Afrika, banyak perhafalan. Atau Ethiopia juga. Sekarang punya teman banyak orang Ethiopia ini Habasyah dulu ya, Afrika. Di Yaman banyak sekali Pak. Mereka pergi ke Yaman tidak ada pakai paspor, pakai visa, ilegal ya, lewat laut masuk ke Yaman bebas. Dan mereka kebiasaannya kalau tidak hafiz Al-Quran, belum mau belajar bersama, belajar fikih, tafsir, enggak mau belajar. Ada mereka di kampungnya kalau belum hafiz 30 juz mungkin jangan belajar ilmu agama yang lain, yang fokus ngapalnya, sehingga mereka itu pada habis semua, gitu ya. Iya, jarang sekali yang nggak hafiz Quran. Ini luar biasa. Ini bukti ya Allah menjaga Al-Quran. Nah, kalau orang non Muslim, siapa dari orang yang hafiz Bible itu? Tidak ada. Ya, lebih hebat lagi orang Islam, Zakir Naik ya, hafal ya beberapa ayat. Kalau semuanya Allah ya. Soalnya belum dites saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Jadi orang Yahudi itu ya, mereka sudah tahu sebenarnya, namun mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Wal yahudu alaihim la'natullah, dan orang Yahudi ya, atas mereka laknat Allah. Laknat itu artinya apa? Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau soalnya rahmat itu artinya kasih sayang, terjemahan bahasa kita. Tapi rahmat itu lebih luas daripada kasih sayang sebenarnya. Rahmat itu mencakup cinta, ya, mencakup ridho, itu bagian rahmat Allah. Ketika Allah memberikan rahmat kepada seorang, berarti Allah ridho. Nah, cinta gitu ya, sayang gitu. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah berarti orang yang dimurkai oleh Allah, ya, yang dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dilaknat oleh Allah. Yatakatamuna bainahum, yang mana mereka saling menyembunyikan kebenaran sesama mereka. Walihada qala ta'ala, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya bisababi mukhalafatin syar'allahi wa amrahu. Maka barang siapa, dan tidaklah balasan ya
apa yang mereka lakukan dari menyembunyikan kebenaran itu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, disebabkan mereka menyelisih syariat Allah dan perintah Allah. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila syadil azab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Jazaan ala ma katabu min kitabillahi alladhi bi aydihim, balasan atas apa yang mereka sembunyikan dari kitab Allah yang berada di tangan-tangan mereka. Wallahu ghafilun amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Ulaika alladzina ishtarul hayata dunya bil akhirah, mereka adalah orang yang telah memilih kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Istahabuha 'alal akhirah, ay istahabuha 'alal akhirah, mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Nah, ini sifat orang Yahudi, Pak. Jadi kalau ada orang Islam sekarang yang lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, ini menyerupai karakter orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Waqtaruha, mereka telah memilih dunia. Fala yukhaffaf minhum adzab, maka tidak akan diringankan atas mereka azab kelak di akhirat. La yufturanhum sa'atan wahidah, tidak akan lepas mereka di akhirat besok. Kata Imam Mukatsir, sesaat pun dari azab Allah, terus. Ini luar biasa neraka Allah. Terus menerus nanti diazab oleh Allah, dibakar oleh Allah. Coba Bapak bayangkan sekarang, ambil tangan Bapak sekalian, bakar dengan api, Pak, dengan korek api. Sanggup, Pak? Tidak sanggup. Begitulah orang Yahudi kalau tidak bertobat masuk Islam, dibakar, dan yang bakar bukan korek api lagi, Pak. Yang membakar apa? Yang membakar api neraka. Wa lahum yunsarun, mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Laisa lahum nasirun yunqidhum mimma hum fihi, tidak ada satupun penolong yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Minal adzab daim as-sarmadi, dari azab yang terus menerus, yang abadi kekal selamanya. Wa yajiru minhu, dan tidak ada yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka oleh sebab itu, maka hendaknya kita menjauhi diri kita dari karakter orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Alhamdulillah, jadi selesailah kita membaca ringkasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 86. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.